Lanjut. Nah, ini tema utama kita malam hari ini ya. Gimana sih Pak menghadapi era ketidakpastian? Support system yang seperti apa yang harus kita bangun? Hari ini yang pertama, ayo diawali dari mengenali diri kita sendiri. Apa yang saya butuhkan? Yang paling saya butuhkan, apa saya ingin didengar, apa saya ingin informasi, apa saya ingin skill ini, skill itu, belajar kemana, dan lain sebagainya. Berarti apa? Kalian harus punya tujuan yang jelas, sehingga kalian juga tahu apa yang kalian butuhkan untuk tujuan itu. Kalau sudah jelas yang kalian butuhkan, terus kalian rumuskan, berarti saya harus berelasi dengan siapa yang bisa mendukung tujuan saya. Nah, ini namanya membangun support system. Oh, Pak, saya itu sejak dulu cita-cita saya pengen jadi ulama, Pak, pengen jadi kiai, Pak, misalnya. Oh, berarti saya butuh belajar agama yang banyak. Nah, apa yang harus saya lakukan kemudian untuk support sistemnya? Oh, saya harus banyak kenal sarjana-sarjana agama, santri-santri. Saya harus ke pesantren biar punya relasi dengan kiai dan lain sebagainya. Ini yang disebut kenali kebutuhan kita. Ya, syaratnya tadi ya punya tujuan. Tentang tujuan kita bahas minggu depan. Yang kedua, tentu saja pilih lingkungan yang positif. Hindari yang toksik tadi. Hindari juga lingkungan yang penuh gosip. Kenapa? Menghabiskan waktu. Tidak produktif. Atau terlalu menekan, terlalu kompetitif. Itu juga tidak bagus. Kita tertekan tiap hari juga tidak bagus. Yang serius tapi santai, bisa mendukung kita. Kemudian tadi ya, kita harus bisa saling mendukung di antara kita. Jangan hanya egois mencari dukungan, kita juga harus jadi pendukung yang baik. Kemudian manfaatkan teknologi. Cari grup-grup online yang mendukungmu. Grup WA, forum online, tapi yang positif ya. Jangan yang toksik. Jangan yang tiap hari perang stiker sama hoax. Ayo. Oke. Eman-eman waktumu. Cari yang produktif. Syukur-syukur, kan tadi ada tujuan, ada kebutuhan. Kalian punya figur panutan yang bisa ditanya, yang bisa nuntun, bisa bimbing. Sehingga bisa jadi penuntunmu di tengah ketidakpastian. Kemudian yang terakhir, untuk support system di era ketidakpastian, jaga kesehatanmu. Lalu kalau kamunya sendiri drop, sakit, gimana bisa didukung? Wong yang didukung sudah loyo. Kalian harus tegak dulu baru bisa didukung. Jadi ini 6 hal ya untuk kita membangun support system. Ada isu lagi sekarang. Pak, sulit saya Pak bikin support system. Ada jalan terakhir, kalau kalian memang benar-benar tidak ada orang lain yang bisa disandari, ada istilah self-support. Nyari sahabat kok sulit? Ya sudah, kita jadi sahabat yang baik bagi diri kita sendiri. Ini namanya self-support. Kemampuan kita memberi dukungan pada diri kita sendiri. Apakah itu emosional, mental, praktis. Kalau tidak ada orang yang bisa mendukung kita, sudah lingkungan saya toksik semua Pak, gimana ini? Ya sudah,
Kalau memang sama sekali tidak bisa, jadilah kamu sahabat bagi dirimu sendiri. Baik secara emosional, kognitif, fisik, sosial, alternatif maupun spiritual. Jadi sahabat bagi dirimu secara emosional, misalnya kamu belajarlah bisa menenangkan dirimu sendiri tanpa harus ditenangkan orang lain. Menstabilkan dirimu sendiri tanpa harus dihibur, didukung orang lain. Ini namanya self-support. Misalnya kamu bisa memvalidasi dirimu, ya saya sedang sedih dan wajar aku sedih karena mengalami ini dan kesedihanku itu sah, valid. Aku tetap berharga, aku tidak jatuh hanya gara-gara kesedihanku. Nah, ini namanya kalian bisa mendukung dirimu sendiri. Pikiranmu juga begitu, kamu tidak menyalah-nyalahkan dirimu. Iya saya gagal, tapi kegagalan ini pelajaran yang berharga buatku. Nah, ini kalian bisa jadi penghibur untuk dirimu. Aku akan belajar dan berproses untuk jadi tambah baik terus. Self-support juga tadi ya, kalian bisa mendukung dirimu sendiri secara fisik. Makan cukup, tidur, olahraga. Karena ya kuncinya tadi di situ. Kemudian sikapmu terhadap dunia sosial, ada pendukung, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Jadi aku bisa mendukung diriku sendiri. Nah, ini self-support namanya. Dan kita bisa menyambungkannya secara spiritual, dengan keimanan dengan Tuhan, dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kita mampu memberi dukungan pada diri sendiri, baik emosional, mental, maupun praktis. Ada beberapa tipsnya. Kalau ingin lebih kuat dengan dirimu sendiri, ini bahasa saya ya, strategis self-support. Strategi mendukung diri kita sendiri. Yang pertama apa? Journaling, nulis. Kalian tidak punya sahabat, ya sudah, curhat lewat tulisan dengan dirimu sendiri. Kalau zaman dulu ada namanya buku harian. Ya, saya yakin beberapa di antara kalian pernah itu mentradisikan buku harian. Meskipun biasanya rajin di awal terus macet di tengah. Tidak apa-apa, kalian hidupkan lagi ya. Tempat curhat yang paling aman itu journaling. Kalian nulis sendiri, curhat dengan dirimu sendiri. Hari ini aku suntuk sekali karena di kampus dosen marah-marah, teman-teman cuek. Kalau kamu cerita saja, kamu curhat dengan tulisanmu. Itu banyak meringankan bebanmu. Yo, kalau sekarang kan tidak harus beli buku. Kalau zaman dulu beli buku diari itu ya, sampai dikasih gembok itu zaman dulu biar tidak dibaca orang. Saya tidak tahu masih ada tak ya itu yang diari digembok. Kadang-kadang sudah digembok kuncinya hilang. Padahal ingin nulis itu. Karena saking khawatirnya dibaca orang, saking privatnya isinya. Nah, nanti kalian buka ya, kalau pulang ke kampung coba dicek, semoga masih ada diarimu, terus kamu baca sekarang itu. Biasanya kamu terus ketawa-ketawa membaca. Padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis. Ya enggak apa-apa, itu menunjukkan kamu berkembang. Oke, jadi cara pertama itu ya, menulis. Cara kedua, self-affirmation. Pinter-pinterlah bicara dengan dirimu. Aku kuat kok. Aku berhak bahagia kok. Nah, itu jadi kalau kamu merasa bersalah sama orang, wajar saja salah, tapi aku siap memperbaiki kok. Nah, ini self-talk yang positif untuk dirimu. Membuatmu kuat. Oke. Kok teman-teman menjauhiku semua? Enggak apa-apa. Tanpa teman-teman pun aku masih bisa bahagia.
emangnya aku yang rugi, mereka lah yang rugi. Nah itu rodo pede, rodo gaya gitu, tidak apa-apa. Menegaskan bahwa ya saya masih bisa bahagia meskipun dengan diriku sendiri. Kemudian lakukan ritual-ritual kecil yang membuatmu semakin suka dengan dirimu. Mungkin ngopi, ngeteh, jalan-jalan. Kalau yang religius sholat malam, puasa Senin Kemis. Itu kan ritual kecil tapi membanggakanmu sendiri tentang dirimu. Membuatmu tambah percaya. Wah, saya yang kayak gini ternyata bisa ya puasa Senin Kemis. Itu kan keren. Jadi membuatmu semakin percaya diri, tambah mantap. Kemudian penting juga kalian bisa dikit-dikit lah teknik menenangkan diri, mindfulness, ambil nafas panjang, fokus, istirahat, ngambil jeda, menemukan makna positif dari hal negatif. Ini membahagiakan dirimu. Termasuk yang paling penting, kenali pola kebutuhanmu. Kapan istirahat, kapan harus kerja keras, kapan bersosialisasi, kapan menyendiri. Biar kalian lebih tangguh. Karena rumusnya tadi kan sosialisasi ayo, sendiri juga siap. Nah, ini support sistemnya double. Tidak hanya dari luar tapi dari dalam. Tidak hanya support system tapi juga self support. Ya, ini untuk membuat hidup kita tambah kuat, tambah tangguh. Baik. Support system yang sehat sudah, support system yang negatif sudah, self support sudah. Sekarang isu selanjutnya. Kalau tadi kan kalian mencari dukungan. Sekarang kalian tidak boleh egois. Kalian juga harus jadi support system yang baik untuk orang-orang di sekelilingmu. Kalian harus jadi pendukung, tidak hanya mencari dukungan. Apa saja support system yang baik? Itu yang pertama, hadirlah sepenuh hati untuk orang-orang di sekitarmu. Jadi, active present. Kadang-kadang orang-orang di sekitarmu itu ya ingin ditunggui saja, ingin didengarkan saja. Ada kalanya kalau pas ketemu mereka, coba HP-mu dimatikan, taruh di tas, taruh di saku, perhatikan obrolanmu dengan dia. Kalau sedang nonton TV, ya TV-nya dimatikan. Ya, karena kadang-kadang kan jarang ketemu, begitu ketemu masing-masing menatap HP-nya sendiri-sendiri. Jadinya pertemuannya tidak berkualitas. Maka active present. Tunjukkan bahwa aku siap hadir untukmu. Itu menurut saya penting. Tunjukkan bahwa aku siap membantumu kalau aku mampu. Yang kedua, lebih banyak dengarkan. Karena saya tahu kebanyakan kita kalau ada temennya curhat, kesusu pingin menasehati. Temennya yang curhat baru ngomong satu kalimat, nasihatmu sudah 3 paragraf. Kamu harusnya begini, yang sabar, yang panjang nasihatmu. Padahal mereka itu cuma ingin cerita, mengeluarkan apa yang ada di hati mereka. Lah kalau tidak kamu beri waktu, tidak kamu beri ruang, gimana mereka bisa cerita? Kadang-kadang mereka tidak cari solusi. Kalian cukup mengulang saja yang disampaikan. Oh, berarti kamu sedih ya karena ditinggal oleh mantanmu yang sekarang. Wah, saya dulu juga pernah gitu, sedih juga kok rasanya. Jadi temenmu mungkin seneng. Nggak harus nyari solusinya. Wah, kamu
Harusnya tetap sabar, ambil iktibar dari pelajaran tadi. Sekali kemantepan. Ya. Kamu menasehati panjang lebar. Padahal kalau kamu sendiri ngalami juga puyeng. Karena apal teorinya saja sih. Karena itu ya kadang-kadang temanmu hanya ingin hadirmu, yang siap jadi wadah apapun yang mereka rasakan. Kemudian validasi perasaan mereka. Jadi kalau mereka merasa sedih, iya, aku ngerti kesedihanmu. Aku tahu itu berat sekali. Nah, ini. Jangan disepelekan. Alah kayak gitu aja kamu. Nah, itu dia sakit nanti dia. Baper karena dia sedang butuh diakui bahwa sedihku ini valid. Gelisahku ini valid, cemasku ini valid. Saya sering cemas, sering itu. Allah gitu aja cemas. Kamu kurang zikirnya sih, kurang istighfarnya sih. Kita sering begitu. Jadi akui bahwa yang dia rasakan itu sah. Karena memang kita ini manusia. Wajar saja ada sedihnya, ada beratnya hidup. Dan hindari istilahnya toxic positivity. Toxic positivity itu menganggap bahwa yang gagal itu sebenarnya tidak gagal. Yang kalah sebenarnya tidak kalah. Ini namanya toxic positivity. Kalah ya kalah saja. Biasa kok hidup itu. Ada kalahnya, ada menangnya. Jangan biar menasehati orang sebaliknya. Padahal itu negatif, kamu posisikan positif. Dia jadi tertipu nantinya. Kamu bilang, tenang saja, gagal itu adalah keberhasilan sebenarnya yang tertunda. Nah, itu bisa menipu orang, nanti besok gagal lagi. Ya, jadi mau terang-terangan saja bilang, iya hidup itu memang kadang-kadang ada gagalnya. Kadang-kadang juga gagalnya berulang-ulang. Karena memang kita tidak menguasai hasil. Yang penting sudah kita ikhtiari maksimal. Kan itu lebih menenteramkan daripada kamu. Tenang saja, itu keberhasilan yang tertunda itu. Tertunda sampai kapan? Ya diulang gagal lagi, diulang gagal lagi. Oke, validasi perasaannya. Kemudian kalau memang dia perlu bantuan ya dibantu. Tapi ya tanyakan dulu, kamu ingin komentarku enggak? Kamu perlu solusi dariku enggak? Ya kalau temanmu bilang enggak usah, ya sudah. Pokoknya aku selalu di pihakmu. Itu sudah menenteramkan temanmu. Baik. Terus termasuk tadi ya, kalau kalian jadi support system, jaga batas. Di support system bukan berarti kalian harus siap terus sih. Jangan sampai kamu bantu temenmu lepas dari kesusahannya, berakhir kamu sendiri yang drop. Ya kamu jaga kesehatan mentalmu juga, kesehatan fisikmu juga. Bukan berarti 24 jam sehari kamu siap. Nanti bisa masalah. Jadi kalian harus juga ngukur kekuatanmu. Kemudian pastikan kalian aman. Jangan menghakimi, jangan menggosipkan bahan yang kalian dapat, apalagi membocorkan ceritanya kemana-mana. Orang sudah percaya padamu, makanya dia cerita. Hargai itu dengan merahasiakannya. Meskipun dengan isyarat jangan. Kadang-kadang kan kita itu gaya. Kalau teman yang itu aku tahu rahasianya. Cerita dong. Oh jangan, saya sudah. Nah, itu ya mancing-mancing kamu sendiri kayak ngomong kok. Nggak usah dipancing-pancing begitu. Ya diam saja. Karena kadang-kadang kita gaya. Kamu nggak ngerti. Aku lebih tahu, dia curhat padaku kemarin. Cerita dong. Oh nggak boleh, kan harus rahasia. Jadi, ya podo wae, itu mancing-mancing. Kamu sudah dipercaya, harusnya bisa dipercaya. Biar nggak kena trust issue nantinya.
Terus kalian hebat jadi support system bukan dengan membuat orang bergantung padamu, tapi membuat dia mandiri bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalian hanya nuntun mengarahkan. Jadi kamu menguatkan dia, aku percaya engkau bisa. Aku selalu di pihakmu, aku mendampingimu terus, ayo berjuang. Nah ini, biarkan dia mandiri menyelesaikan masalah, bukan kamu yang menyelesaikan masalahnya. Engkau hanya supportnya, pendukungnya. Karena kalau kalian yang menyelesaikan, nanti lama-lama dia tergantung. Tidak jadi mandiri. Berarti kalian bukan support system yang baik. Terus, yang terakhir, support system yang baik itu jangan nekat. Kalau sangat berat, yuk sarankan, yuk ke terapis, yuk ke psikologi, yuk. Kalau memang problemnya berat, jangan memaksakan diri jadi penyelamat. Nanti kamu ingin menyelamatkan dia, malah ngerusak dia. Kalau dia parah, ya lebih baik psikiater saja deh, atau ke psikolog saja deh, tidak masalah. Lebih aman. Kalau memang gejalanya mungkin sudah selevel depresi yang lebih berat. Baik. Terus ada satu quotes menarik tentang support system yang baik itu. Ada kalimat begini, jangan hanya ngajari aku memancing, tapi arahkan aku ke sungai. Dan yang terpenting, jangan racuni sungai yang seharusnya aku pancing. Menarik ya peribahasa ini. Kita kan dulu ada peribahasa, jangan beri ikan, tapi beri kailnya. Tapi diberi kail kalau tidak diajari mancing buat apa? Kalian pegang alat pancing tapi tidak bisa mancing tetap. Selanjutnya apa? Ajari mancing. Tapi terus ya jangan cuma ngajari mancing, tunjukkan sungainya di mana. Dan yang paling penting, jangan meracuni sungai tempat saya mau mancing. Ini maknanya dalam ya untuk konteks support system. Mengajari mancing berarti memberi keterampilan. Jangan hanya memberi keterampilan, tapi juga arahkan aku ke sungai. Memberi akses ke sumber daya, ke sarana, sehingga keterampilan itu bisa dipraktekkan. Jadi pendidikan saja tidak cukup, harus ada akses ke fasilitas, peluang, ekosistem, dan lain sebagainya. Itu namanya arahkan aku ke sungai. Jadi kalau kalian bimbing orang, jangan cuma dikasih teori, tapi tunjukkan ini loh yang harus kamu lakukan, masuknya lewat sini loh. Tapi ada yang lebih penting, jangan racuni danau atau jangan racuni sungainya. Kalian tadi mengarahkan ke sana, padahal medan itu sudah kalian rusak sebelumnya. Sudah kalian hancurkan. Percuma orang diberi ilmu, diberi alat jika lingkungannya rusak. Sistemnya korup. Jadi support sistemnya harus utuh. Tidak hanya diberi teori tapi juga diajari teknik. Tapi juga dibukakan akses, tapi juga disiapkan arena yang cocok. Kalau bisa seperti ini, ya support sistemnya luar biasa.